Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya hormati Bapak Mohrian SSTP MSI, yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Bahrun MSI, dan yang saya hormati Ibu Mentor, Ibu Lulu Fatma SPD MPD, dan peserta Bapak Saiful Agus yang berbahagia. Baiklah, untuk efisiensi waktu Pak Bahrun, kami persilahkan. Baik, makasih banyak Pak Afgan, SPD, SI, MPSI yang saya hormati selaku host, Pak Kabit, Pak Muhammad Rian, SSTP MSI selaku penguji yang saya hormati, Ibu Lulu Fatma, SPD, MPD selaku mentor yang saya hormati, Pak Saiful Agus yang sama kita banggakan. Penyajian ini Pak Agus diawali dari catatan penguji pada saat seminar awal beserta tindak lanjutnya. Baik, Pak. Cukup ditunjukkan halamannya. Kemudian teknisnya selanjutnya Bapak langsung masuk pada realisasi pelaksanaan kegiatan. Tidak usah diuraikan panjang lebar nilai-nilai dasarnya karena dokumen yang sama ada di tangan penguji, di tangan saya dan di tangan Ibu Mentor. Anda cukup menunjukkan bukti fisiknya dan outputnya. Ya, oke. Untuk itu saya silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Rian selaku penguji, yang terhormat Pak Bahrun selaku mentor, yang terhormat Pak Bahrun selaku coach saya, maaf Pak, kemudian yang terhormat Ibu Lulut Fatma selaku mentor saya, kemudian yang terhormat Pak Afgan selaku host pada kesempatan ini. Adapun judul kegiatan saya yaitu peningkatan minat baca siswa melalui kegiatan Gebyar Perpustakaan, yaitu melalui lomba membaca cerpen dan door prize di kelas 4 SD Impres 1 Kawatuna. Perkenalkan, nama saya Saiful Agus, saya bekerja di SDN Impres 1 Kawatuna. Kemudian catatan penguji ini pertama yaitu adanya masukan dalam latar belakang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Perlan, tentang ada di halaman 1. Kemudian perbaikan halaman 13, kedudukan dan peran PNS saya perbaiki di halaman 13. Kemudian 3, narasikan keterkaitan isu dengan agenda 3 ada di halaman 20. Keempat, buat batasan lembar agar terukur. 5, daftar tabel tidak ada. Daftar tabel di halaman 7. Kemudian pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan yang pertama yaitu menyiapkan bahan konsultasi kepada mentor. Nah, nilai-nilai dasar PNS yang relevan dengan kegiatannya yaitu akuntabilitas dan anti korupsi. Tahap kegiatan yang kedua yaitu menemui mentor. Adapun hasilnya yaitu persetujuan dari mentor dan saran-saran dari mentor. Nilai-nilai dasar PNS yang relevan dengan kegiatan yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan komitmen mutu. Kemudian tahapan yang ketiga itu melakukan diskusi dengan teman sejawat. Adapun hasil yang saya lakukan yaitu mendapatkan saran dan masukan dari guru-guru atau teman sejawat. Nilai dasar PNS yang relevan dengan kegiatannya itu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan komitmen mutu. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu melakukan observasi. Tahapan kegiatan yang saya lakukan yaitu membuat lembar observasi. Kemudian nilai-nilai dasar PNS yang relevan dengan kegiatannya yaitu komitmen mutu dan akuntabilitas. Kemudian tahapan kedua yaitu melakukan observasi, di mana saya mengunjungi perpustakaan. Nilai-nilai PNS yang relevan dengan kegiatan yaitu etika publik, nasionalisme, dan akuntabilitas. Tahapan yang ketiga itu menganalisis data awal. Nilai dasar PNS yang relevan dengan kegiatan yaitu anti korupsi. Kemudian tahapan kegiatan yang ketiga yaitu mempersiapkan kegiatan lomba cerpen. Tahapan yang saya lakukan yaitu membuat peraturan dan jadwal lomba. Nilai-nilai dasar PNS yang relevan dengan kegiatan yaitu nasionalisme dan anti korupsi.
Kemudian tahapan yang kedua yaitu menyiapkan alat dan bahan lomba. Nilai-nilai dasar PNS yang relevan yaitu nasionalisme, komitmen mutu, etika publik, anti korupsi, dan akuntabilitas. Tahapan kegiatan ketiga yang saya lakukan yaitu menginformasikan kegiatan lomba. Kegiatan ini melalui pesan WhatsApp. Nilai-nilai dasar PNS yang relevan dengan kegiatannya yaitu komitmen etika publik, akuntabilitas, dan anti korupsi. Selanjutnya tahapan keempat yang saya lakukan yaitu kegiatan keempat yang saya lakukan yaitu menyiapkan juri lomba. Juri lomba ini nilai-nilai dasar PNS yang relevan dengan kegiatan yaitu akuntabilitas, anti korupsi, dan etika publik. Tahapan kedua yang saya lakukan yaitu melaksanakan lomba. Pada saat pelaksanaan lomba ini, nilai-nilai dasar PNS yang relevan dengan kegiatan yaitu akuntabilitas dan nasionalisme. Tahapan ketiga yang saya lakukan yaitu menentukan juara lomba. Kemudian nilai-nilai dasar PNS yang relevan dengan kegiatan yaitu akuntabilitas. Kemudian kegiatan yang kelima yang saya lakukan yaitu pemberian hadiah, di mana tahapannya itu menyiapkan hadiah lomba. Nilai-nilai PNS yang relevan dengan kegiatan yaitu nasionalisme, komitmen mutu, dan etika publik. Kemudian tahapan kedua yang dilakukan yaitu pengumuman juara lomba. Pengumuman juara lomba ini melalui pesan WhatsApp yaitu nilai-nilai dasar PNS yang relevan dengan kegiatan yaitu nasionalisme dan etika publik. Kemudian tahapan ketiga yang itu pemberian hadiah lomba. Nilai dasar PNS yang relevan dengan kegiatan yaitu nasionalisme, akuntabilitas, komitmen mutu. Kemudian kegiatan terakhir yang saya lakukan yaitu evaluasi, membuat lembar observasi. Kemudian nilai-nilai dasar PNS yang relevan dengan kegiatan yaitu nasionalisme, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kemudian tahapan kedua yang saya lakukan itu melaksanakan observasi. Observasi ini observasi akhir yaitu nilai-nilai dasar PNS yang relevan yaitu dengan kegiatan yaitu nasionalisme, etika publik, dan akuntabilitas. Tahapan ketiga yang saya lakukan yaitu membuat tabel perbandingan. Nilai-nilai dasar PNS yang relevan dengan kegiatan yaitu nasionalisme, etika publik, dan akuntabilitas. Adapun rencana tindak lanjut ke depan yang akan saya lakukan yaitu satu, ke depan kegiatan Gebiar Perpustakaan ini akan dilakukan setiap akhir semester sekolah. Kemudian yang semulanya hanya kegiatan lomba membaca cerpen yang dapat dilaksanakan, ke depan akan dirangkaikan dengan kegiatan lomba-lomba lainnya yang lebih bervariasi. Kemudian penerapan, yang ketiga penerapan nilai dasar PNS maupun kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, yakni manajemen ASN, pelayanan publik, dan WOG akan terus dihabituasikan pada saat melaksanakan tugas-tugas kedinasan di tempat kerja, agar mampu menjadi seorang ASN yang bertanggung jawab, berkarakter, dan profesional, serta memberikan contoh sikap perilaku dan pelayanan yang terbaik terhadap rekan-rekan di tempat kerja, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Sekian dan terima kasih. Baik, makasih banyak Pak Saiful, SPD. Ibu Lulu Fatma, SPD, MPD, selaku mentor yang saya hormati, sudah kita ikuti bersama paparan dari Pak Saiful. Selanjutnya kami sangat membutuhkan semacam kesaksian atau testimoni dari Ibu terkait apa yang dilakukan oleh Pak Saiful selama aktualisasi dan habituasi lebih kurang 30 hari di SD Impres 1 Kawatuna. Ya, SDN 1 Kawatuna. Ya, SDN Impres 1 Kawatuna. Untuk itu kepada Ibu Mentor dengan hormat disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Marun, ya, saya tidak tahu siapa semua di sini, Pak Ipul, ya. Semua yang hadir di sini saya hormati. Baik, saya akan memberikan kesaksian untuk penelitian dari peserta yang dari sekolah saya SDN Impres 1 Kawatuna. Ya. Pertama, penelitian dilakukan sudah melalui prosedur, ya. Yang kami lakukan pertama bersama Pak Agus itu konsultasi. Beliau mengkonsultasikan semua apa yang harus dilakukan, tahap-tahap penelitian, ya, sampai
apa-apa yang harus dilakukan ketika lomba. Ya. Jadi sebagai mentor, saya sangat bersyukur dan saya sangat menginginkan hal ini dilanjutkan untuk selanjutnya, bukan hanya pada saat ini, ya, selanjutnya akan kita lakukan. Ya. Di sini, adapun yang dilakukan ada penjuri tahap pelaksanaan kemarin, ada penjurian, ya, pelaksanaan lomba, menentukan jalur lomba, dan semua Pak Saiful lakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Meskipun kita ketahui bersama kunjungan perpustakaan itu tidak ada, tetapi ketika lomba ini dilaksanakan, kami tetap melaksanakan prokes dengan ketat. Jadi dan di hasil akhir, ya, di situ sudah didapatkan nilai-nilai, ya, dan memang ada penilaian, dan saya berharap Pak Saiful nanti akan diadakan lomba lain, bukan hanya lomba membaca cerpen, nanti akan kita lakukan lomba-lomba yang lain yang berkaitan dengan perpustakaan. Baik Pak, itu saja. Terima kasih. Baik, makasih banyak Ibu Lulu Ya, atas kesaksian yang ada, sekaligus harapan ke depan bagaimana meningkatkan minat baca siswa dengan mengintegrasikannya dengan perpustakaan. siap. Baik, selanjutnya kepada Bapak Rian, Pak Muhammad Rian SSTP MSI selaku penguji, dengan hormat disilakan. Terima kasih banyak Pak Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Coach, Pak Dr. Andus Haji Bahrun MSI. Kemudian yang kami hormati Ibu Mentor, Ibu Lulu Fatma SPD MPD yang hari ini sudah meluangkan waktu untuk hadir di seminar aktualisasi. Terima kasih banyak Bu sudah hadir. Berikut yang kami banggakan Pak Saiful Agus. Dan di room ini ada Pak host kita yang luar biasa, Pak Afgan. Terima kasih banyak Pak Afgan yang sudah memfasilitasi room Zoom ini. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan ke Pak Saiful. Tadi saya senang sekali mendengar apa yang disampaikan oleh Ibu Mentor, Ibu Lulu, bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Pak Saiful ini sudah bagus sekali dan harapannya memang ini berlanjut. Jangan hanya untuk keperluan latsar, untuk menggugurkan kewajiban, bikin kegiatan-kegiatan seperti ini. Begitu selesai latsar, tidak ada lagi. Jadi harapannya tidak seperti itu. Oleh karena itu, ada salah satu item di dalam laporan ini namanya rencana tindak lanjut. Nah, nanti kita akan bahas setelah ini. Baik, Pak Saiful. Saiful tadi sudah menyampaikan kegiatan yang sudah dilakukan, kemudian kita sandingkan dengan laporan. Laporannya bagus sekali, sudah menceritakan kegiatan dengan item-item nilai per nilai. Hanya saja di dalam laporan ini, izin atau saya nanti tinggal dikoreksi Pak Saiful, di dalam laporan ini ada tidak kontribusi terhadap visi misi, narasi kontribusi terhadap visi misi, kemudian penguatan nilai organisasi, ada tidak di dalam laporan ini? Belum ada, saya masukkan Pak. Oke, baik. Kalau belum dimasukkan nanti tinggal ditambahkan Pak Saiful Agus. Di dalam rancangan kan kita sudah menyebutkan atau mensinkronkan bahwa kegiatan ini berhubungan dengan visi atau misi keberapa. Begitu juga dengan nilai. Kalau tidak punya nilai di sekolah, ambil tingkat yang paling atasnya, yang Dinas Pendidikan. Kalau tidak, nanti masuk lagi ke Kementerian Pendidikan. Dalam setiap kegiatan itu dibuatkan item kontribusi terhadap atau kontribusi terhadap pencapaian visi misi. Berikut item berikutnya itu dinarasikan, tetapi secara singkat saja Pak Saiful. Berikut juga penguatan terhadap nilai-nilai organisasi itu dinarasikan, tidak usah terlalu panjang. Berikut di dalam laporan ini bagus juga sudah ada analisis dampak. Bagus sekali. Terus kemudian yang harus ditambahkan berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Mentor tadi, bahwa jangan sampai kegiatan ini hanya sampai di latsar, selesai juga.
Nah, ada item dalam laporan ini namanya rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut ini salah satu item penting di dalam laporan yang harus ditulis. Di dalam rencana tindak lanjut, Pak Saiful menulis ke depan kegiatan gebiar perpustakaan akan dilakukan setiap akhir semester. Ya. Oke, nanti kan ini disesuaikan dengan kondisi pandemi. Oleh karena itu, ke depan itu yang dilakukan supaya konkret dan terukur itu biasanya dikonsultasikan dengan ibu mentor. Apa hal-hal yang akan dilakukan ke depan? Contoh, mau buat media pembelajaran online umpamanya karena belajar dari rumah, atau mau buat media pembelajaran, atau mau buat cara pengawasan belajar di rumah. Jadi hal-hal seperti itu nanti dikonsultasikan ke ibu mentor, kemudian dituliskan di dalam laporan ini, di rencana tindak lanjut. Seperti itu, supaya rencana tindak lanjut ini menjadi konkret dan terukur untuk dikerjakan. Oke, Pak Agus, Pak Saiful, bisa ya? Jadi Bisa. saya hanya ingin menambahkan untuk untuk laporannya. Berikut di dalam kegiatan sebelumnya saya buatkan target tidak Pak Saiful? Target dalam artian ada enggak yang belum bisa membaca? Kemarin ada buat target itu enggak ya? Enggak ada, Pak. Tidak ada, oh iya, baik. Karena sebelumnya kalau ada yang ingin meningkatkan minat baca, biasanya saya tanya dulu, ini sudah bisa membaca semua? Kalau tidak bisa membaca, itu untuk kelas berapa kemarin ini Pak Saiful? Di kelas 4, Pak. Artinya kelas 4 ini sudah bisa membaca? Iya, kelas 4 harusnya sudah bisa semua membaca. Menurut penglihatan Pak Saiful, sudah bisa semua? Ada 2 orang, Pak, memang masih bisa baca, tapi eja-eja, Pak. Masukkan itu dalam rencana tindak lanjut. Item rencana tindak lanjut, dia dibuatkan perhatian khusus untuk supaya bisa membaca. Supaya guru kelas 5 lagi dikasih nilai, dia di kelas 5, bingung lagi guru kelas 5. Ini tidak bisa membaca, dikasih nilai lagi kelas 5. Seperti itu, akhirnya jadi utang terus. Oleh karena itu masukkan itu ke dalam rencana tindak lanjut. Sengaja kita buat di rencana tindak lanjut Ibu Mentor supaya gampang Ibu Mentor memantau apakah teman-teman ini berlanjut atau tidak kegiatannya. Kalau tidak berlanjut, laporkan ke kami, kita tahan sertifikatnya Pak Saiful supaya dia tidak bisa urus 100%. Seperti itu. Baik, Pak. Ini untuk memudahkan mentor untuk mengontrol teman-teman di lapangan. Baik, saya kira cukup. Nanti tinggal ditambahkan Pak Saiful, Ya, Pak, dikonsultasikan juga ke mentor. Saya terima kasih banyak sudah membuat laporan aktualisasi ini dengan baik sekali, ditambah dengan pelaksanaan aktualisasi dengan penuh tanggung jawab seperti yang disampaikan oleh Ibu Mentor tadi. Terima kasih banyak Bu Mentor sudah mengawal pelaksanaan aktualisasi. Selanjutnya kami kembalikan ke Pak Coach. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Kabid. Jadi Pak Agus ada 2 catatan penting ini. Yang pertama, tambahkan hubungan kegiatan dengan kontribusi pada nilai organisasi atau visi misi. Jadi setelah semua habis tahapan-tahapannya, diakhiri di situ. Hubungannya, hubungan kegiatan ya, bukan hubungan tahapan. Yang pertama. Yang kedua, RTL-nya poin pertama boleh, kemudian ditambah dengan poin kedua, nanti Pak Mentor yang tambah poin ketiganya. Apa yang dibutuhkan mendesaknya. Jadi kalau 2 orang ini nanti bisa diselesaikan sebelum naik kelas 5, ini kan mendongkrak kualitas sekolah ini. Jadi bahan cerita orang di luar, hebat ini sekolahnya Pak Agus. Jadi mohon ditindaklanjuti itu yang 2 orang itu ya, penanganan khusus itu. Masukkan di rencana tindak lanjut. Saya kira itu saja catatan dari penguji. Sebelum dibuatkan halaman pengesahan, saya berharap ini sudah selesai diperbaiki. Baik, terima kasih sekali lagi Ibu Fatma sudah datang bergabung. Makasih banyak lagi Pak Rian, Pak Saiful. Kita akhiri pertemuan ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Rian dan Pak Bahrun. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Lulu Fatma SPD MPD yang telah berkenan hadir untuk mendampingi Bapak Saiful Agus. Baik, Pak Saiful Agus, silahkan matikan rekaman.